Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di Liga 1 antara Persija Jakarta versus PSM Makassar yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor 4-2. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Persija Jakarta berada di peringkat nomor 1 dan Persija Jakarta merupakan tim pertama yang bisa mencetak total 4 gol ke gawang dari PSM Makassar, serta ini merupakan kekalahan kedua dari PSM Makassar musim ini. Tapi PSM Makassar juga masih punya peluang menjadi juara, teman-teman, karena mereka untuk sementara masih berada di peringkat nomor 2 dan juga poin mereka sama dengan Persija Jakarta. Dan tampaknya Thomas Doll ini sudah belajar cara bermain dari PSM Makassar, karena dia tidak menaruh gelandang kreatif di tengah, tapi dia menaruh 2 gelandang bertahan yang bisa menyulitkan pergerakan para pemain PSM dari lini tengah. Kan ada Arfan dan juga Willem Jan Pluim. Jadi mau tidak mau para pemain PSM harus build up serangan dari sektor sayap. Problemnya ketika membangun serangan dari sektor sayap, apakah itu memakai 2 wingback atau juga 2 penyerang sayap, para pemain PSM Makassar sedikit terlambat untuk melakukan recovery. Padahal biasanya mereka cepat melakukan recovery, tapi kali ini saya melihat bahwa mereka sedikit terlambat melakukan recovery. Maka itu beberapa kali para pemain Persija Jakarta itu bisa menyerang dari sektor sayap secara efektif. Dan juga mereka bisa terus-menerus menciptakan peluang dengan menyerang dari sektor sayap. Karena disitulah ada kekuatan dari Persija Jakarta. Dan Aji Kusuma dengan start pertamanya bagi Persija Jakarta justru bisa mencetak 2 gol dan juga terlibat secara aktif dalam proses membangun serangan untuk juga mengganggu konsentrasi dari para pemain PSM Makassar. Terus apa yang bisa dilakukan oleh para pemain PSM Makassar? Yaitu memberikan direct passes ke lini pertahanan dari Persija Jakarta. Tapi di pertandingan kemarin sore, tampak jelas bahwa lini pertahanan dari Persija Jakarta itu lebih solid. Karena mereka bisa membatasi pergerakan dari para pemain PSM Makassar yang punya kecepatan. Dan yang uniknya kan dari segi formasi ini, dua tim bermain dengan formasi yang sama. Jadi Thomas Doll memakai formasi 3-4-3, dan sebaliknya Bernardo Tavares juga memakai formasi 3-4-3. Tapi seperti yang tadi saya katakan, bedanya di Persija tidak ada gelandang kreatif. Jadi memang Persija ingin bermain dengan mid block. Mid block itu artinya apa, teman-teman? Melakukan pressing di tengah. Jadi mereka akan menunggu di tengah, melakukan pressing di tengah, tapi ketika dapat bola, switch off play. Ya, switch off play-nya artinya untuk membangun transisi itu, para pemain Persija mengandalkan direct passes. Ke siapa direct passes itu diberikan? Kalau nggak ke Aji, maka akan diberikan kepada Rico Simanjuntak yang memang punya speed, plus ada juga Nico yang bermainnya cukup bagus di pertandingan ini. Jadi dengan mengandalkan skema permainan seperti itu yang menyulitkan para pemain PSM Makassar yang bermain dengan garis pertahanan yang tinggi untuk bisa mencegah serangan yang dibangun oleh para pemain Persija Jakarta. Dari jalannya pertandingan memang dua tim ini istilahnya jual beli serangan. Tapi seperti yang saya katakan berkali-kali bahwa ketika ada jual beli serangan, maka yang perlu dipastikan adalah koordinasi di lini pertahanan masing-masing tim. Jadi jika koordinasinya itu miss, tentu itu akan menyulitkan tim tersebut untuk bisa menahan gempuran dari para pemain tim lawan. Dan ternyata dari Persija Jakarta kan kita lihat ada begitu banyak direct passes yang diberikan dari lini pertahanan. Saya melihat peran dari Ferrari bagus banget di pertandingan kemarin sore. Jadi selain juga dia pintar mengawal lini pertahanan, beberapa kali dia bisa memberikan suplai bola ke depan. Dan ketika Ferrari memberikan direct pass itu atau umpan daerah lah istilahnya ke ruang yang terbuka, ternyata di sana ada Rico. Nah, apa yang dilakukan Rico? Seperti biasa dia tentu harus memberikan service kan, dia harus memberikan suplai bola. Tapi pemain ini pintar juga, ketika dia sudah berlari kencang, ketika dia sudah mulai mendekati area pertahanan dari PSM Makassar, dia melihat dulu siapa perlu dia berikan bola ini. Sebetulnya ada Aji, tapi Aji ini perannya lebih sebagai pengganggu kepada para pemain PSM Makassar. Jadi ketika Aji ini masuk, para pemain PSM Makassar tuh turun semua mengawal Aji. Ternyata yang masuk adalah Abdullah Yusuf Helal yang memang kita tahu bukanlah pemain yang mengandalkan kecepatan. Dan ternyata Abdullah Yusuf Helal ini tidak terkawal sama sekali, teman-teman. And what a finish. Jadi dari peluang keduanya dari Persija Jakarta mereka bisa mencetak gol. Itu yang saya katakan kan, bahwa gak perlu belasan peluang dalam setiap pertandingan. Kalau istilahnya mendapatkan 4 peluang, ya minimal mencetak 2 gol. Kalau mendapatkan 2 peluang, ya kalau bisa mencetak 2 gol dari 2 peluang tersebut. Dan ketika Persija sudah unggul, disitulah memberikan kepercayaan diri bagi para pemain mereka. Dan mereka kembali bermain compact football seperti yang biasa mereka lakukan ketika sudah unggul. Dan itu tidak salah, itulah bagian dari rencana permainan Thomas Doll. Main compact, padat di tengah, rapat di belakang, menyulitkan pergerakan dari para pemain tim lawan. Tapi ketika build up serangan, harus build up serangan yang rapi.
Jadi sebetulnya PSM Makassar tuh punya peluang untuk menyamakan kedudukan kan. Ada peluang dari Kenzo Nambu yang dihalau oleh Hansa Muyama. Ada juga peluang dari Arfan kalau nggak salah yang tendangannya terkena Mister Gawang ya. Jadi nggak beruntung juga nih PSM Makassar di babak pertama. Sebetulnya mereka mendapatkan 3 peluang. Bahkan peluang pertama di pertandingan ini tuh kan ke Yakob Sayur yang tendangannya deflected ya. Padahal pergerakannya sudah bagus dari Everton. Tapi kemudian, nah ini yang menjadi kesulitan bagi para pemain PSM Makassar untuk bisa mengantisipasi kecepatan dari para pemain Persija Jakarta yang terus mengganggu mereka. Jadi ketika ada bola yang coba diperebutkan dan gagal dihalau oleh Yuran, disitulah kita lihat ada peran dari Rico yang memang punya speed dalam melakukan pergerakan. Dan Rico kali ini kembali bisa memberikan service kepada Aji Kusuma. Bagus banget kan, langsung dia memberikan bola dan Aji yang sudah one on one dengan Reza Arya. Nah saya kira dia akan langsung nendang. Ternyata hebat juga loh ini pemain. Ini kan pemain baru ya di Persija Jakarta ya di putaran kedua. Dia ternyata melewati penjaga gawang loh. Dan saya kira akan sulit bagi dia untuk melakukan finishing. Jujur, ternyata dia bisa finishing juga. Gila juga nih pemain, bagus banget loh. Nah ketika sudah 2-0 itulah yang memberikan keunggulan bagi Persija Jakarta. Dan juga para pemainnya bisa bermain lebih tenang lagi. Karena kan sekarang selisihnya nih sudah 2 gol kan. Kalau selisih 2 gol itu sudah sulit lah dikejar istilahnya kan. PSM tetap menyerang, tapi saya melihat bahwa keputusan dari para pemainnya selalu terburu-buru untuk melepaskan shooting. Dan juga kepintaran dari Thomas Doll menurunkan 2 gelandang bertahan ini juga meminimalisir peran dari Willem Jan Ploem. Padahal Willem Jan Ploem ini adalah otak serangan dari PSM Makassar. Nah memasuki babak kedua, saya menunggu apakah akan ada perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar dalam gaya bermain atau juga pergantian pemain. Ternyata gak ada. Saya melihat permainan dari PSM seperti biasa, main cepat ke depan, main garis pertahanan tinggi, tapi kena lagi dengan bermain garis pertahanan tinggi. Ketika tuh tampaknya Ferrari lagi yang memberikan umpan ya, dari belakang ternyata ke Aji lagi-lagi tuh, gak ada yang jaga karena dia kan cepat. Dan penjaga gawang juga posisinya jauh, Reza Arya. Jadi ketika ada ruang yang terbuka itu bisa dimanfaatkan oleh Aji melakukan pergerakan melewati Reza Arya lagi. Hebat, 2 kali loh dia melewati kiper dalam sebuah pertandingan ya. Memang ini masih awal sih bagi Aji Kusuma. Tentu yang kita harapkan kan dia bisa konsisten. Tapi bagus, dia bisa mencetak 2 gol. Dia melewati Reza Arya, dia bisa mencetak gol 3-0. Nah, di situ sebetulnya sudah tampak bahwa Persija akan meraih kemenangan. Tapi kadang-kadang para pemain Persija juga sering kehilangan konsentrasi atau fokus jelang pertandingan berakhir kan teman-teman. Maka itu tampak ketika ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh PSM Makassar. Terutama ketika Ramadan Sananta masuk, itu yang menambah gempuran dari PSM Makassar. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol dari Everton. Wah, gol ini memang pemain asing yang bagus ya. Umpan dari Ramadan Sananta tuh kalau nggak salah. Dan ketika 3-1 ya sedikit memberikan tekanan kepada Persija. Tapi kalau nggak salah tuh Yakob atau Yance yang melakukan pelanggaran ya. Apakah itu ke Ginanjar Wahyu ya. Kemudian terus Persija mendapatkan free kick dan kita lihat ketika Syahrian Abemani sudah masuk memang Persija lebih kreatif lagi dan lebih efektif membangun counter. Dan ternyata Syahrian itu hanya menyentuh bola dengan kakinya dan Abdullah Yusuf Helal bisa mencetak gol keduanya dengan free kick. Luar biasa free kick. Yuran coba untuk menghalau tapi ternyata tidak bisa menghalau dan bisa menjebol gawang dari Reza Arya. Setelah itu memang Persija hanya main counter, yaitu tentu ketika sudah unggul begitu jauh gak masalah juga. Mereka benar-benar coba untuk merapatkan lini pertahanan. Andri Tani memang ada melakukan beberapa saves yang krusial di pertandingan ini ya teman-teman. Tapi kalau yang saya lihat tidak banyak peluang emas juga sih dari PSM Makassar. Artinya secara keseluruhan gak buruk juga performa dari para pemain Persija yang berada di lini pertahanan. Tampaknya ini nih komposisi yang bagus nih. Kudela, Ferrari, dan juga Hansa Muyama. Dan Hanif juga bermain di tengah bagus kan. Kan saya jelaskan nih pemain ini sebenarnya ya bagus juga, bisa diandalkan juga. Cuman kadang-kadang memang performanya gak konsisten. Dan ternyata PSM bisa mencetak gol lagi ya. Untuk memperkecil ketertinggalan tuh Ramadan seharusnya sudah bisa mencetak gol sih. Tapi di save oleh Andri Tani. Dan kemudian Rashid Bakri bisa memanfaatkan situasi rebound. Jadi para pemain Persija sepertinya mengikuti instruksi dari Thomas Doll bahwa ketika mendapatkan bola cepat mengalirkan bola ke depan dan memberikan bola kepada pemain yang punya kecepatan. Yang pertama Rico, yang kedua adalah Aji Kusuma untuk bisa menyulitkan para pemain PSM Makassar yang akan kemungkinan bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Ternyata PSM betul bermain dengan garis pertahanan yang tinggi dan Persija Jakarta bisa berkali-kali membuka pertahanan dari PSM Makassar dengan mengandalkan yang namanya umpan terobosan. Jadi Thomas Doll ini hanya membutuhkan beberapa bulan untuk bisa mengubah permainan dari Persija Jakarta. Jadi sesuai dengan apa yang saya jelaskan di konten tentang Thomas Doll sekitar 9 bulan yang lalu, bahwa pelatih ini perlu diberikan waktu. Dan jangan lihat juga Persija Jakarta juara atau tidak musim ini. Dilihat apakah permainan dari Persija Jakarta berubah atau tidak dari musim lalu. Apakah mereka bermain
mengandalkan sebuah sistem. Ternyata betul mereka punya sebuah sistem yang ternyata bisa juga dimodifikasi oleh pelatihnya dengan mengandalkan pemain-pemain yang berada di skuad. Jadi Thomas Doll membuktikan bagi seorang pelatih yang penting itu adalah taktiknya bisa dijalankan oleh para pemain. Jadi dia tidak bergantung kepada 1 atau 2 pemain, tapi kepada 11 pemain yang bermain di atas lapangan. Sedangkan dari PSM Makassar, mereka tidak bermain buruk dari segi penyerangan, tapi dari segi bertahan tampak koordinasi di antara para pemain PSM Makassar tidak seperti biasanya. Maka itu untuk pertama kalinya mereka kemasukan 4 gol dalam satu pertandingan, padahal sebelumnya secara keseluruhan dari 19 pertandingan mereka hanya kemasukan 12 gol. Jadi kita tunggu saja teman-teman persaingan di papan atas yang akan semakin sengit, sambil juga kita menunggu nanti tim-tim lain yang akan bermain seperti di pertandingan nanti sore ya, antara Persib lawan Borneo. Wah, ini menarik nih ya. Kalau jelang akhir musim nanti ternyata ada 3-4 tim yang punya peluang menjadi juara. Waduh, akan semakin seru nih ya Liga 1 musim ini teman-teman. Oke, kita tunggu saja pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Liga 1 teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.